Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul mursalin. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa taraham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'ahum min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para hadirin hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para guru, para asatidz yang saya muliakan, para sepuh pilih sepuh wabil khusus keluarga almarhum Bapak Haji Tamam sekeluarga. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah berikan limpahan rahmat dan hidayah, keutamaan dan pahala. Wa basyirin sabirin, wa basyirin sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berusaha hidupnya untuk menumbuhkan kesabaran. Senantiasa orang yang sabar meyakini walillahil mulku jami'a walillahil amru jami'a. Semua kerajaan milik Allah, semua perkara hal di dunia dan alam ini milik Allah. Sehingga keluar dari lisannya dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan qalbun salim, qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang suci, hati yang suci, hati yang bersih dari semua dosa, hati yang diisi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh almarhum begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan qalbun salim, menghadap Allah dengan ghanimin, menghadap Allah dengan membawa keberuntungan di akhirat, dengan apa yang ia lakukan dan dia rasakan di saat dia di dunia. Seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah walaupun dia menyingkirkan duri di jalan, walaupun dia membuang batu yang di jalan karena takut mengganggu orang yang jalan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besar. Bahkan tabassumuka li akhika sadaqah, tabassumuka li akhika sadaqah, senyum Anda kepada saudara Anda, itulah kebaikan yang Anda lakukan. Dan setiap kebaikan akan membawa kemanfaatan,
Setiap kebaikan akan membawa kemaslahatan. Setiap kebaikan akan membawa tuntunan yang akan menuntun. Orang yang melakukan kebaikan meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itulah nasib kita semua. Kalau memang saudara kita almarhum lebih dulu dia mendapatkan bagian dari Allah dan apa yang merupakan ketentuan Allah, itulah bentuk hakikat rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Wal maut an atin garib qulul lahu minhu nasib. Al maut atin an garib. Kematian sebentar lagi akan menjemput kita. Kematian sebentar lagi akan menjemput kita. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa ketam umatku antara 60 dan 70. Maka setiap kita akan mendapatkan bagian. Tinggal siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih terdahulu, itulah yang akan diambil oleh Allah, dan itu takdir yang tidak bisa berubah. Hatmun wa wajibun alaina, itu merupakan hal yang wajib. Namun kita yang hidup di dunia ini, al-maut atin an garib kullu lahu minnu nasib wa man kana da nasib wa huwa musibah amat. Siapa yang mendapatkan bagian dari bagian ini, ingat itu merupakan pemberian yang sudah umum. Kullu man alifan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna, yang abadi hanya Allah. Yang abadi hanya Allah. Fab'in wam'in fin nadar wa la takun kasaimah. Maka berfikirlah dengan ini semua. Jangan engkau bagaikan binatang yang hidupnya hanya makan, kemudian dia buang apa yang ada dalam isi perutnya, setelah itu dia mati. Itulah binatang. Fab'ir, maka berfikirlah. Berfikirlah dengan benar-benar. Wa la takun kasaimah. Jangan engkau seperti binatang. Al-maut, al-maut, intiqalu dar ila daril ukhra. Kematian hanya perpindahan. Kematian hanya perpindahan. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat. Itu pun terjadi di dunia. Namun yang namanya perpindahan dari dunia ke alam barzakh, dari dunia ke akhirat, itu adalah kematian. Kematian cuma ada di dunia, tidak ada kematian di alam kubur, tidak ada kematian di alam padang mahsyar. Kematian hanya satu kali. Tidak ada orang mengalami mati dua kali, tidak ada. Kalau memang dia mati dua kali, itu bukan mati, tapi diistilahkan kita mati suri, mati bentuknya tapi ruhnya masih hidup. Itu yang namanya mati suri, dan itu bukan mati. Kematian cuma satu kali. Setiap kita akan merasakannya. Makanya Al-Habib Abdul Habib Husain bin Tahir mengatakan, "Dunya laisa lil mamar wa innama dunya laisa lil magar wa innama lil mamar." Dunia itu hanya tempat lewat, bukan tempat tinggal kita. Lihat bagaimana Adam. Ketika Adam berada di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, diam-diam Anda. Diam-diam, suruh diam-diam Anda. Cuman di situ Adam ketika dia suruh diam, dia mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Taqul hadis syajarah." Allah tukar hadis syaraf aku dan minal khasirin. Jangan kau makan, yang penting jangan makan ini. Jangan makan ini. Satu perjanjian antara Adam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Adam berusaha untuk menjaga, namun memang ketentuan Allah dan hikmahnya Allah, bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi ini tidak hanya langsung diturunkan saja, tapi di situ ada satu sabab yang menjadikan manusia diturunkan ke bumi.
Adam memang tinggal di surga, keturunannya juga di surga. Kita semua sebenarnya penduduk ahli surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita kembali ke surga. Amin. Itu tempat kita, itu rumah kita. Rumah ini bukan rumah kita. Rumah ini bukan rumah kita. Rumah kita surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hikmah ilahiyah, hikmah Allah di saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan Adam ke muka bumi ini dengan sabab, dengan satu cerita. Cerita alam ulwi, cerita orang-orang yang ada di atas, cerita makhluk-makhluk yang ada di atas, cerita malaikat, cerita iblis. Mereka punya cerita ketika Adam akan diturunkan. Adam punya cerita. Apa cerita Adam diturunkan? Kalau malaikat dilaknat ada ceritanya. Kalau memang iblis dilaknat ada ceritanya. Semua tidak lepas dari sabab. Bahkan orang yang hidup di akhirat pun, orang yang hidup di surga pun, ketika ia masuk dan keluar ada sababnya. Ternyata Adam keluar. Ternyata Adam keluar karena apa? Karena dia tidak menjaga janji dia kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Kawan katanya lupa apa? Lawan kata lupa apa? Ingat. Lawan kata lupa ingat. Berarti Adam kagak ingat nih. Cuman di sono belum berlaku yang namanya dosa. Cuman rasa manusia pasti aja punya rasa salah. Itu fitrah. Jangankan kita, orang kafir pun punya rasa salah ada. Cuman salah yang diberlakukan sama salah yang tidak diberlakukan akan diatur oleh agama. Itu pun agama cuman ada di dunia. Nggak ada agama nanti dia di surga. Nggak ada, udah nggak ada, udah nggak ada. Kita di surga udah nggak ada beban, nggak ada enak nanti. Kalau ente mau makan tinggal merem aja jadi. Ente mau minum udah diantarin. Allahu Akbar, wildanu mukhalladun. Anak-anak akan berkhidmah kepada kita, malaikat akan bersiap khidmah kepada kita. Alhamdulillah didampingi oleh bidadari. Dibangi oleh bidadari ya, didampingi oleh bidadari. Kalau permaisuri nggak ada di sana, cuma satu. Nah, kalau bidadari banyak. Kalau bidadari banyak, Allah kasih setiap orang 70 bidadari. Masya Allah. Digambarkan bidadari nanti kalau ente lihat bidadari itu minumnya air aja kelihatan di sini. Aduh. Lagi minum, bukan minum kopi. Minum apa aja itu kelihatan sih saking putihnya. Subhanallah. Tuh bidadari kalau ngeludah di lautan langsung air tawar tuh lautan. Jadi tawar itu laut. Subhanallah, luar biasa nih bidadari. Ini baru satu nih ya. Belum anak kedua, ketiga, sampai 70. Ini bidadari kita nih. Kagak kangen gak bidadari? Kangen gak? Wahur'in mutazawijin. Bidadari yang akan menjadi isi-isi kita. Lihat 70 bidadari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita mendapatkan kata Nabi 70 kekuatan kuda. Subhanallah, kekuatan ente 70 kuda. Kalau 70 kuda berarti satu kuda buat satu bidadari. Semalaman ente tidur 70 bidadari nggak jadi masalah. Ente umur udah 40 baru punya bini, udah sengkok dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Lihat bidadari kita nih. Ya. Ini digambarkan oleh para ulama dalam satu kitab dari saya punya guru Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Maliki. Saya pernah dikasih bukunya oleh guru saya. Namanya Mala Ainun Ra'at Wala Udhun Sami'ah. Itu kitab membahas tentang bidadari. Tentang bagaimana luar biasa bidadari. Jangan ente melihat. Ente di surga lihat bidadari ente baru atuh, apalagi 70 ngejeplak ente. Ngejeplak. Kita aja niat perempuan cakep aja udah ngaplong, udah kayak orang congean. Bener gak? Bang. Kenapa sih bang? Enggak gue ngeliat yang penting untuk gitu ya. Kita baru ngeliat perempuan di dunia begitu. Di dalam saat kita Mala Ainul Ra'at, ente mimpi bidadari. Kan biasa tuh kita ya. Kalau tidur sama bini, bener gak? Bener gak? Kagak. Ya? Hah? Sama istri.
Ketika ada orang bermimpi seorang bidadari, wallah dikatakan dalam kitab Mala Ainur'at, ketika ente mimpi ente mendusir, langsung pas niat bini kan yang pertama kita tengok siapa? Siapa? Bini, langsung ente muntah ngeliat bini itu. Muntah. Ngeliat bini ente aja muntah dan kagak nafsu lagi ente. Makanya jangan pernah mimpi, ya Allah kasih aku mimpi bidadari. Ya Allah. Lagu-lagu banget. Ente yang ada aja pakai, yang ada aja manfaatin, pakai bidadari lagi, ya kan? Nah, bidadari itu jumlahnya 70, luar biasanya gitu. Wa hurun in mutaja'uruban atraba. Tahu uruban atraba? Quran ini mendetail membahas perempuan. Uruban itu yang namanya body, kenapa uruban? Orang Betawi bilang demplon. Demplon sama denok, bener kagak? Iya kan, udah cemok. Lihat, uruban di Al-Quran mendetail tuh. Ini saya bukan bicara tabu ya. Ini Al-Quran, bagaimana terjemahin coba? Atroba itu yang punya dia payudara ke depan. Tahu nggak? Perempuan kalau payudara ke depan berarti dia subur. Tapi kalau udah ngamplek, udah sujud mulu, parah. Ketawa. Ya, ini Al-Quran ngebahas sampai seperti ini. Artinya apa bapak-bapak? Itu Al-Quran udah mengajar kita kalau nyari bini yang model begini nih. Ya, udah diajarkan kan apa? Ketika dengerin nih, Jasul udah ketawa banget dia. Ya, ini perubahan. Amin, amin. Kita doain nih komandan kita. Uruban berarti apa? Bukan mendadakan ini masalah tabu, tidak. Wanita seperti itu wanita yang sangat subur. Tahu wanita sangat subur? Tahu kan, kagak boleh disenggol bunting. Benar, saya punya kambing subur-subur. Itu sekali digesek aja, digesek, cuman geseknya kandang. Itu kan udah gesek-gesek bunting loh. Saya bilang gitu, pokoknya kambing saya nih sono. Kalau udah gesek-gesek kandang, bunting udah itu kambing saya. Subur. Ya kan? Kemudian yang namanya apa? Yang namanya ini dikatakan apa? Atroba body, berarti peranakannya bagus. Begitu bang, kalau nyari bini mah. Nah ini bini kagak jelas. Hitam kagak, putih kagak, yang ada abu-abu. Jangan coba kita lihat. Ya, nah di sini. Ini Adam lupa, Adam udah kembali ke laptop Ini Adam lupa Adam, subhanallah itu Adam lupa, gagal. Ya gagal paham tuh Adam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana satu amalan yang jitu yang bisa orang itu benar-benar ampuh tobatnya, ampuh benarnya begitu. Dilanjutkan di Al-Quran tuh, dalam surah Toha itu, wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma rabbi lima hasyartani basira wa qad kuntu rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatukal Qur'ana fanasitaha kadzalikal yawma tunsa. Siapa hafal? Siapa yang baca surat Toha habis subuh, insya Allah ya akan mendapatkan rezeki yang baru, akan dapat rezeki yang, kalau ingin dapat usaha yang baru, coba baca surat Toha habis subuh ya. Kemudian kalau pada hari Jumat bacanya jam 11. Inilah amaliyah para aslaf, amaliyah para guru kita. Begitu surat Toha. Nah di surat Toha dikatakan waman a'rada an dzikri, siapa yang menyimpang dari ingat padaku. Ini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan Al-Quran, ada sebagian ulama mengatakan adabul kubri, adab kubur. Siapa yang lupa dari adab kubur? Kenapa ditekankan adab kubur? Kalau orang ingat siksa kubur, pasti takut apa kagak? Takut apa kagak? Takut. Nih, ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak mau ingatku, menyimpang dari ingat padaku, enggak mau ingat kubur. Ya, makanya sunnah nih besok pagi-pagi kita ziarah kubur. Kalau kagak bisa siang, kalau kagak bisa sore, kalau kagak bisa Sabtu pagi, kalau kagak bisa Sabtu sore. Nah, itu selesai, udah ziarah kubur. Selebihnya kata para ulama, al-amwat menziarahi kita. Kita mendapat kesempatan untuk mengunjungi dari pagi Jumat sampai Sabtu sore. Itu mereka buka nunggu tuh. Mana si Jasko ya? Si Jasko bapak masih ada ya. Ya, mana anakku, mana iniku, mana ituku. Nah itu dia. Mereka nunggu. Dia sangat tersenyum kalau kita datang. Makanya ada satu orang mimpi orang tuanya bilang begini, kenapa kamu tidak menziarahi aku? Nah, saya kan Pak baca Fatihah setiap sholat, baca Fatihah. Iya, kalau ente baca Fatihah, ente nitip makanan sama orang kepadaku. Tapi kalau ente langsung duduk menziarahi aku, langsung aku terima makanan darimu. Kadang-kadang kalau nggak mau jago berpati itu sama, duduk sama. Udah kubur babaknya dijadikan sarang tikus. Lihat banyak begitu. Banyak nggak? Banyak, banyaknya dipretelin. Hidupnya kuburan kagak diurusin. Nah di sini waman a'radu an dzikri fa innal ma'isyatan dhanka. Tuh orang kalau udah kagak mau ingat Allah melalui ingat adab kubur, kehidupan sempit tuh. Sempit, hidupnya sempit. Makanya ente kalau lagi susah jangan jauh-jauh. Kalau pengen ente susah hidupnya enggak susah, sing-sing ziarah kubur. Kemudian kalau ente udah kaya tapi kagak bakal miskin-miskin, ziarah kubur. Ya, kenapa bisa begitu Ustaz? Ada satu pertanyaan, ulama bertanya seperti itu. Jawabannya begini. Ketika ente lagi kaya, ente kunjungi tuh orang tua ente, itu kunjungi saudara ente pasti ngomong, mudah-mudahan Bapak bahagia sebahagianya Bapak. Subhanallah, kebahagiaan saya belum seberapa dengan kebahagiaan yang ada di alam kubur. Orang kalau udah di alam kubur bahagia, selamanya bahagia. Lah saya sekarang saya kaya, setahun lu kaya, 2 tahun lu kaya, boleh lu rasain. Kapan-kapan lu jadi orang miskin. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Berarti dia ingat Allah kan? Ya Allah, kayakan aku selalu ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki. Nah, itu gitu caranya. Lagi susah utang banyak, lagi susah utang, kagak bisa bayar. Surat tanah di sekolah, mobil di sekolah, cuman bininya tuh nggak disekolahin. Nah kalau udah model begini, bagaimana solusinya? Datang ziarah kubur orang tua. Datang. Kenapa? Seandainya orang-orang di alam kubur dia susah, susahnya enggak akan berganti senang. Itu saja susah. Nah, kita susah, belum seberapa susah kita. Sekarang kita susah, esok hari kita enggak susah. Amin. Amin ya rabbal. Maka dia bersyukur, alhamdulillah susahnya aneh masih berubah. Coba susahnya orang di alam kubur selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di kita terjadi di saudara kita. Apa yang terjadi di saudara kita
terjadi dalam diri kita. Permasalahannya husnul khatimah kah kita? Husnul khatimah atau tidak? Nah sekarang harus kita tanya, kita pengen meninggal husnul khatimah kagak? Pengen meninggal dalam keadaan baik atau kagak? Kalau Pak Haji Tamam almarhum luar biasa, keluarganya dicoba, dia sendiri dicoba, ya tidak perlu kita ceritakan lah cobaan yang belum tentu kita bisa memikulnya lah. Belum tentu kita nih, walaupun kita berpeci, walaupun kita berjubah, walaupun kita beridah, walaupun kita punya tasbih, punya Quran, ahlul ilm, kalau udah dicoba model kayak dia belum tentu kita mampu. Buktinya? Mau tahu? Buktinya? Bukti kita sakit gigi aja udah aduh, orang datang bawa apel, bang, ayo datangnya menuju orang sakit, lu jangan datang dulu. Kenapa? Bosan gigi? Gak bisa. La wajaka wijudaru, tidak ada satu penyakit seperti penyakit gigi luar biasa. Baru sakit gigi aja kita udah ngeluh, udah begini, udah begitu. Kan coba sedikit baru dicabut dong nikmatnya nih. Orang selama hidup rezekinya nggak akan terputus, cuma diambil, dicabut dulu, nanti tarik ulur begitu. Tapi kalau orang udah meninggal, udah pasti mati di dunia, dah susah. Selama kita hidup rezeki nggak akan terputus. Jangan takut. Kapan rezeki putus? Kalau kita sudah pulang ke rahmatullah, rezeki kita udah beda, rezeki alam kubur. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Ketika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita begitu luar biasanya mendapatkan musibah namun dia sabar, tidak ada yang bisa kita obati diri kita untuk menghadapi semua itu kecuali ingat dengan kematian. Para sahabat itu kalau ingat kematian dalam sehari semalam itu 20 kali. Ingat sama kematian, kita ingat sama apa? Duit. Ingat duit. Makanya almarhum ini Masya Allah, kita yakin dia meninggal dalam keadaan syahid. Satu, karena bisyarah dari Nabi Muhammad, belum bisyarah dari kita. Kita mah apa kata Nabi Muhammad, belum tentu kita meninggal apa? Belum tentu kita meninggal hari Jumat. Betul kagak? Ya, kita aja sebagai ahlul ilm, ustadz atau kiai belum tentu meninggal hari Jumat. Dari kafatullah yuti man yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang kehendaki meninggal hari Jumat. Dengan saksi Nabi dia meninggal dalam keadaan syahid. Kedua, dia melewati masa-masa yang begitu luar biasa. Tidak ada satu penyakit, jangankan penyakit yang lama, sedikit aja kecuali akan menghapus dosa, mengangkat derajat. Saya katakan orang bisa terima mau sholat, bisa nggak sholat? Ente ditakdirkan oleh Allah rajin sholat, bisa? Bisa. Tapi ente mau nggak ditakdirkan ente sakit? Mau nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Ketika seseorang sudah meninggalkan keburukan, maka yakin dia dalam kebaikan. Ketika seseorang mengalami satu hal yang dia tidak suka, tapi dia sabar, yakin dia dalam kebaikan. Tapi ketika seseorang mengalami satu kebahagiaan, satu kenikmatan, satu keenakan, apakah ada keburukan dalam hal itu? Pasti ada keburukan. Diumpamakan jambu air itu enak, buat kelihatan itu jambu. Ya, jambu apa? Jambu cincalo, jambu ini enak buat dilihat. Kita belek, masya Allah, tuh ular bulunya, belatungnya. Tuh contohnya. Artinya apa? Ketika seseorang meninggalkan larangan Allah namun dia sedikit melakukan kebaikan, aman, dia dianggap baik. Tapi ketika orang rajin melakukan kebaikan tapi dia tidak tinggalkan larangan Allah, pasti ada keburukan. Enggak aman. Orang sholat bisa masuk neraka? Bisa apa enggak? Bisa. Makanya almarhum orang awam dalam kalangan ilmu agama.
orang awam dalam kalangan ilmu agama, tapi dalam amalia yang dia lakukan belum tentu kita mau. Mau sakit? Mau kagak? Kagak, siapa yang mau sakit? Saat ente mau menderita? Kagak mau ente menderita. Tapi mau kagak mau ente terima? Kalau ente sabar, wa basyiris sabirin, bergembiralah engkau dengan mendapatkan gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan segelintir nasihat ini mari sama-sama kita ambil hikmahnya. Kita emang pengen meninggal dalam keadaan baik. Kalau memang Anda ingin meninggal dalam keadaan baik, lihat sehari-hari Anda baik apa enggak? Baik apa enggak? Aja. Baik apa kagak? Lah hitung dulu, mikir dulu, dibilang baik-baik aja. Mikir dulu selama 24 yang banyak ibadah atau dosa? Dosa. Kalau dosa, kalau ente mati hari itu mati dalam keadaan suul khatimah. Itu aja udah mainannya dah. Hitung waktu sehari 24 jam. Hitung dari 24 jam mana kebaikan yang paling banyak? Keburukan atau kebaikan? Hah? Benar. Amin. Amin. Kalau memang kebaikan ente husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan yang banyak itu akan menghapus keburukan yang kecil. Begitu. Kemudian bagaimana nasib ente nanti di alam barzakh? Sama seperti ente di saat diambil oleh Allah. Bagaimana ente dibangkitkan? Sama seperti ente di saat di alam barzakh atau di alam dunia di saat Allah ambil. Itu nasib kita. Jadi jangan kalau ingin tahu nasib kita di akhirat ini bagaimana, lihat aja sehari-hari itu bagaimana. Makanya kalau memang dosa ya pasti dosa, cuma dikit-dikit mah wajar. Cepat minta ampun. Mudah-mudahan dengan malam ke-7 ini Allah berikan kita ampunan, khususnya almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Begitu juga mertuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburannya, Allah berikan nur di dalam alam kuburnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.